Ayu tidak hanya memiliki satu, tetapi dua gelar nasional, yaitu adik perempuan dan kekasih bangsa. Selama 10 tahun terakhir, Ayu telah menjalani kedua julukan dengan tindakan kebaikan, kedermawanan, dan cinta untuk orang-orang di sekitarnya. Berikut adalah 10 dari sekian banyak kali Ayu mendapatkan gelar Nation Sweetheart. Yang pertama, ketika dia kehilangan pembayaran perpanjangan kontraknya untuk mendapatkan kenaikan gaji untuk seluruh stafnya. Ayu hanya membuat satu permintaan ketika dia mengundurkan diri dari KKUM, yang sebelumnya Loen awal tahun ini. Alih-alih menerima sejumlah besar uang sebagai uang muka untuk kontraknya, Ayu meminta perusahaannya untuk memberikan kenaikan gaji kepada 40 anggota stafnya yang bekerja keras. Anggota staf seperti pengawal tercinta penggemar Ayu telah bersamanya melalui suka dan duka, dan Ayu menganggap mereka sebagai keluarga. Merawat keluarga ini lebih berarti bagi Ayu daripada peningkatan gajinya sendiri. Saya tidak perlu uang muka untuk kontrak saya. Sebagai gantinya, saya menginginkan jaminan pekerjaan dan kenaikan gaji untuk 40 anggota staf saya yang menderita dan bekerja di industri yang keras ini, kata Ayu. Yang kedua, ketika dia menyumbangkan 100 juta won untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Pada 4 Mei, dalam perayaan Hari Anak-anak di Korea, Ayu diam-diam menyumbang 100 juta won kepada keluarga berpenghasilan rendah melalui Green Umbrella Children's Foundation. Selain itu, Ayu telah mendukung beasiswa sendiri untuk bekas sekolah menengahnya dengan mengirim 4 siswa berprestasi yang membutuhkan perguruan tinggi. Ayu juga telah menyumbangkan buku ke perpustakaan sekolah ini dan telah menyediakan dana pendukung untuk tujuan pendidikan. Dia terus menyumbang untuk mendukung yayasan yang dia yakini. Yang ketiga, ketika dia menghormati kehidupan Jong Hyun Saini. Sebulan setelah meninggalnya Jong Hyun, teman dan kolaborator Ayu menyumbang pidato yang memilukan baginya di Golden Disc Award 2018. Saya percaya kita harus tertawa ketika kita bahagia, menangis ketika kita sedih. Tidak apa-apa untuk kelelahan atau kelaparan atau sakit. Hal-hal ini alami, dan saya berharap kita semua dapat menunjukkan dan menerima hal-hal alami ini. Rekan-rekan artis, tugas kita adalah menghibur orang lain, dan bagus rasanya kita berusaha bersikap profesional dengan menyembunyikan perasaan kita. Tetapi, kita harus benar-benar melihat ke dalam diri kita sendiri dan mengurus kebutuhan kita juga, kata Ayu. Ayu juga telah mendedikasikan penampilan khusus Gloomy Clock untuk Jong Hyun di konsernya setahun setelah kepergiannya. Gloomy Clock adalah lagu yang ia nyanyikan dan tulis bersama dengan Jong Hyun. Terungkap bahwa lagu itu awalnya tidak termasuk dalam setlist konsernya, tetapi dia menambahkannya sebagai pengabdian khusus untuk teman baiknya. Yang keempat, ketika dia menunjukkan dukungannya kepada Yebin di IA. Pernah penggemar Ayu yang terkenal, Yebin di IA, mengunggah cover video dirinya menyanyikan lagu Ayu, Between the Lips, ke Instagram pribadinya. Seorang netizen menyatakan bahwa Yebin tidak layak berteman dengan Ayu karena dia tidak cukup populer, dan Yebin menjawab dengan, "Tidak apa-apa karena aku mencintainya." Segera setelah itu, Ayu melihat percakapan dan melangkah dengan menunjukkan cintanya terhadap Yebin dengan meninggalkan jempol dan komentar hati di bawah video. Itu benar-benar membuat hari Yebin bahagia. Yang kelima, setiap kali dia memakai cincin pasangan khusus. Selama pertemuan penggemar 10 tahun yang lalu, penggemar Ayu memberinya cincin sebagai hadiah. Sekarang dia menunjukkan betapa dia sangat menghargai hadiah itu dengan memakainya kemanapun dia pergi. Cincin itu dihiasi dengan pola gelombang suara yang menandakan "Aku selalu di sisimu". Ayu menjuluki penggemarnya Yuhana, Violet, karena dia mengingatkannya pada bunga. Yang keenam, ketika dia secara permanen melarang calo di fan clubnya. Baru-baru ini, Ayu dan manajernya melarang anggota klub penggemar resmi setelah mereka melanggar kebijakan pembelian tiket untuk konsernya di Jeju. KKUM mengidentifikasi 17 anggota klub penggemar secara ilegal, menjual tiket dan mengusir mereka dari situ secara permanen. Langkah berani ini menunjukkan sikap toleransi nol perusahaan tentang scalping.
yang merugikan dan menipu penggemar sejati. Yang ketujuh, ketika dia berbagi perjuangannya untuk membantu orang lain. Kesediaan Ayu untuk secara terbuka berbicara tentang perjuangannya sendiri, seperti gangguan makanan di masa lalu dan masalah citra tubuh, telah membantu banyak penggemar untuk membuka pertarungan mereka sendiri. Ayu pertama kali mulai berbicara tentang pengalamannya di sebuah episode Healing Camp. Dia mengakui bahwa dia merasakan banyak tekanan setelah debut untuk menjadi sukses. Spiral menjadi bulimia, semua dimulai ketika dia mulai makan makanan untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Ini pada gilirannya akan membuatnya merasa cemas dan dia akan terus makan sampai dia muntah. Yang kedelapan, setiap jam dia menghabiskan persiapan untuk penampilannya. Ayu telah bekerja tanpa lelah untuk mencapai tempatnya hari ini. Stafnya pernah mengungkapkan kekaguman mereka atas dedikasi dan gaya tahannya di media sosial. Memuji pekerjaan di balik layar yang masuk ke pertunjukan di atas panggung. Adapun penampilannya, Ayu memperlakukan sesi koreografi seperti 3 jam latihan aerobik tanpa henti. Dia tidak menunjukkan batasan fisik apapun dalam hal ketahanannya. Itu pasti menjadi alasan mengapa dia disebut Dewi Penari atau Ratu Penari, kata staf konser Ayu. 9. Setiap kali musiknya menyentuh hati jutaan orang. Seperti Ayu, suara indah Ayu adalah salah satu dari jenisnya. Musiknya telah menginspirasi, menghibur, dan membawa sukacita bagi jutaan penggemar di seluruh dunia selama 10 tahun dan terus bertambah. Setiap kembalinya Ayu bahkan lebih baik daripada yang terakhir, sehingga penggemar tidak sabar untuk melihat apa yang akan dilakukan Sweetheart Nation ini pada tahun 2020. 10. Setiap kali senyumnya menerangi ruangan. Ayu membawa sukacita dan cahaya kemanapun dia pergi, dan dia bisa membawa kebahagiaan kepada semua orang di sekitarnya hanya dengan tersenyum. Fans suka senyumnya, dan kepribadian konyol dan optimis yang menyertainya. Dan julukan kekasih bangsa tampaknya tidak cukup hanya untuk alasan itu. Ayu juga membantu para lelaki untuk mendapatkan cinta mereka. Apa yang diperlukan untuk menangkap hati wanita? Ternyata Anda tidak perlu membaca banyak artikel atau melakukan penelitian mendalam lagi, karena Ayu telah memberitahu rahasianya. Ayu mengungkapkan rahasia kencannya untuk bagaimana semua orang untuk meningkatkan kehidupan kencan mereka. Berikut adalah 5 di antaranya yang dapat Anda gunakan mulai hari ini. Selama Anda fokus terlebih dahulu untuk mencari tahu apa yang disukai gadis-gadis itu. Yang pertama, jaga pasangan Anda. Gadis-gadis menyukai ketika pasangan mereka merawat mereka. Ini bisa semudah memperbaiki minuman mereka untuk mereka. Atau ini juga bisa sama borosnya dengan mengambilkan dari kantor mereka sehingga Anda bisa mengantarkannya ke rumah mereka. Yang kedua, berikan pujian khusus padanya. Seperti yang disebutkan Ayu, jangan hanya memberitahu mereka bahwa mereka cantik. Ini adalah pujian yang membosankan dan terlalu sering digunakan yang mungkin pernah mereka dengar sebelumnya. Misalnya dalam kasus Ayu, Anda dapat memberitahu bahwa Anda menyukai suaranya yang merdu, karena suaranya membuat Anda rileks setiap kali Anda mendengarnya. Yang ketiga, kagum dengan kecantikannya dan kualitas keseluruhan sebagai pribadi. Gadis-gadis menyukainya ketika Anda menghargai kecantikan mereka. Tetapi, seharusnya tidak hanya tentang kecantikan mereka sendiri, itu harus tentang kualitas keseluruhan mereka seperti visual dan kepribadian yang cantik juga. 4. Perlakukan dia seperti dia adalah satu-satunya. Ini jelas, tetapi masih perlu dikatakan. Berkomitmen untuk satu orang saja dan tidak pernah menipu. Buat mereka merasa istimewa dan dicintai. 5. Cermin gerakan mereka. Pikiran bawah sadar Anda cukup kuat karena pikiran yang terjadi selama keadaan ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari Anda. Itu sebabnya Anda dapat mencerminkan gerakan pasangan Anda. Jika dia menyilangkan lengan saat berbicara, lakukan hal yang sama. Jika dia menyentuh dagunya, lakukan juga. Dan jika dia menatap jauh ke mata Anda secara alami, Anda harus mengikuti dan mencerminkan gerakannya. Jadi bagaimana menurut kalian? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.